Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Mulyana, Prodi THP STK 11905. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang antioksidan. Oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas, sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Antioksidan seperti tiol atau asam askorbat, vitamin C, mengakhiri reaksi berantai ini. Oksidatif dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, penyakit, infeksi, peradangan, penuaan, atau produksi ROS. ROS atau spesies oksigen reaktif termasuk radikal bebas dan molekul teroksigenasi lain dihasilkan dari faktor-faktor ini. Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid. Adapun kegunaan antioksidan, yang pertama, antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Yang kedua, antioksidan bermanfaat dalam menghambat berbagai kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain pada produk perikanan. Antioksidan berdasarkan sumbernya terdiri dari antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia dan telah diproduksi untuk tujuan komersial. Contohnya yaitu BHA atau butil hidroksianisol, BHT, butil hidroksitoluen, dan lain-lain. Sedangkan antioksidan alami adalah antioksidan yang diperoleh secara alami yang sudah ada dalam bahan pangan. Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama antioksidan primer. Antioksidan ini mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru. Senyawa ini mengubah radikal bebas menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum radikal ini sempat bereaksi, misalnya SOD, superoksid dimustase. Yang kedua yaitu antioksidan sekunder. Antioksidan ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi berantai, misalnya vitamin C dan vitamin E. Yang ketiga, antioksidan tersier. Antioksidan ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas, misalnya enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel yaitu metionin reduktase yang dapat mencegah penyakit kanker. Selanjutnya, metode analisis antioksidan. Yang pertama, uji warna merupakan suatu metode kualitatif untuk menentukan keberadaan suatu antioksidan dengan mereaksikan suatu sampel dengan reaktan tertentu sehingga menunjukkan sifat fisik berupa perubahan warna tertentu sebagai indikator. Kedua yaitu spektroskopi IR atau infrared, merupakan metode analisis suatu gugus fungsi dari suatu senyawa berdasarkan serapannya terhadap sinar inframerah yang diberikan. Cara kerja alat ini adalah dengan mengukur serapan inframerah pada suatu gugus fungsi di mana tiap fungsi mempunyai daerah serapan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu DPPH, merupakan pengujian yang dilakukan dengan cara mengukur penangkapan radikal sintetik dalam pelarut organik polar seperti etanol pada suhu kamar. Radikal sintetik yang digunakan adalah DPPH dan ABTS. Senyawa DPPH adalah radikal bebas yang stabil berwarna ungu. Ketika direduksi oleh radikal akan berwarna kuning. Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas H radikal, sekalian juga untuk mengukur aktivasi penghambatan radikal bebas. Itulah tadi penjelasan saya mengenai antioksidan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.